NHK Helmet akhirnya ngeluarin helm baru. Ya kemarin sudah ngeluarin, tapi sekarang mereka ngeluarin helm baru. Dan kami dapat informasi ini yang mungkin cukup penting untuk kita simak bersama-sama. Sebelum kita masuk ke beritanya, kita bumper dulu guys. Halo semuanya, balik lagi bareng CP sebagai host di Osaki Helmet YouTube channel yang akan membahas apapun seputar helm. Dan nantinya mungkin ada riding apparel, terus otomotif dan juga riding. Nanti kita akan bikin video-video yang mungkin lebih menarik dari yang kayak gini aja. Jadi buat kalian yang in banget sama tema ini, boleh di subscribe dan juga follow IG kami di sini. Oke, disclaimer dulu ya, kalau helm ini itu belum rilis di pasaran, cuman kita dapat informasi dari sumber yang cukup valid, cukup bisa dipercaya ya. Nanti kita akan tampilkan karena kita sudah dapat spoilernya guys, kita sudah dapat bocorannya yang mungkin cukup valid untuk bisa kita terima. Helm ini diberi nama NHK R1 Max ya, namanya seperti versi update atau versi facelift atau versi all new dari NHK sebelumnya, karena NHK R1 itu sebelumnya sudah ada, cuman rilisnya udah cukup lama begitu. Terus apa aja bedanya sama R1 yang versi dahulu? Tentu saja desainnya itu beda hampir secara keseluruhan, bahkan bisa dibilang NHK R1 Max ini desainnya itu identik dengan NHK S1 GP Pro yang dijual seharga sekitar 800 ribuan kalau nggak salah ya. Secara desain itu mirip atau identik dengan NHK S1 GP Pro, dari visor, terus ventilasi udara, spoiler, bentuk shellnya itu identik. Cuman speknya seperti apa, kita juga belum dapat informasi soal itu. Cuman kita baru dapat informasi soal luar-luarnya aja nih. Kita cuma dapat informasi secara visual. Yang akan kita bahas soal ini dibandingkan dengan S1 GP Pro, karena tadi kami bilang NHK R1 Max ini cukup identik dengan yang namanya S1 GP Pro. Identik, tapi tetap ada perbedaan. Apa aja bedanya? Ini sudah saya catat dan saya rangkum. Kalau NHK S1 GP Pro, dia punya dua ukuran IPS dan beberapa ukuran padding. Kalau NHK R1 Max, belum tahu karena kita belum punya unitnya. Tapi ya itu tadi sebagai gambaran, kalau S1 GP Pro itu ada dua ukuran IPS. Sedangkan R1 Max belum ada informasinya. Terus kita masuk ke bagian penguncian. Seperti yang kita tahu, kalau kalian sudah nonton review-review di luar sana soal S1 GP Pro, karena kita belum nge-review ya. Kalau kalian nonton review di luar sana soal NHK S1 GP Pro, dia pakai sistem penguncian double D-ring. Sedangkan NHK R1 Max ini kan menggunakan sistem penguncian micro lock yang mungkin lebih convenient, lebih cepat untuk penggunaan harian. Sudah jelas ada perbedaan segmen di situ ya. Ada yang suka lebih safety, ada yang suka lebih cepat, walaupun ya tetap ada unsur safety-nya ya. Terus berikutnya bagian visor. Sekilas kalau kita lihat di NHK S1 GP Pro, dia sudah ada push-pinnya, jadi pin lock ready. Sedangkan nantinya di NHK R1 Max ini secara kasat mata ya, itu belum pin lock ready, jadi nggak ada push-pinnya. Visornya masih rata, nggak rata ya, visornya masih konvensional biasa, nggak ada push-pinnya. Untuk R1 Max itu sudah jadi pembeda segmen lagi, karena untuk menggunakan pin lock itu pasti nambah biaya. Terus berikutnya kita masuk ke inner, lebih tepatnya ke padding, cheek pad dan crown pad. Kalau kalian sudah nonton review S1 GP Pro di luar sana, dia pakai padding yang warnanya antara hitam dan merah, kayak serat karbon gitu, kayak serat karbon. Intinya ada stitching, nggak stitching ya, ada bahan fabric, warna fabriknya itu hitam dan merah. Sedangkan di R1 Max nantinya, setidaknya di gambar yang kita dapat ya, itu satu warna, hitam atau hitam abu-abu. Tapi secara kasat mata kalau dilihat material itu kayaknya nggak beda ya, karena ada semi meshnya gitu di bagian luar.
ya, luar padding. Cuman beda warna. Tapi nanti kita akan lihat seperti apa kalau unitnya sudah ada ya. Cuman sekilas itu aja. Mungkin helm NHK R1 Max ini akan ready di akhir tahun banget, di bulan ini atau bisa jadi di kuartal pertama tahun 2023. Oh ya, ada lagi satu perbedaannya, yaitu branding. Ya, seperti yang kita tahu semuanya, kalau NHK itu suka menaruh nama NHK di mana-mana, depan, kiri, kanan, belakang, dengan size yang cukup gede. Kalau di S1GP Pro, brandingnya itu terlihat lebih terlihat lebih elegan, terlihat lebih mahal gitu ya, karena brandingnya itu sangat proporsional, lebih kecil, lebih ya pokoknya lebih proporsional lah. Brandingnya udah kembali ke NHK yang sejati, guys. Ya, NHK. Di hampir semua sisi helm ada tulisan NHK. Terus gimana menurut kalian soal NHK R1 Max ini? Apakah layak ditunggu atau tidak? Dan ekspektasi kalian harganya berapa? Kalau prediksi kita sih pasti di bawah S1GP Pro ya. Mungkin bisa dikatakan ini S1GP Pro versi light. Untuk material selnya kita juga belum tahu. Nanti kita akan update kalau udah ada unitnya. So, ya segitu aja video singkat kali ini, dan mari kita tunggu bersama-sama rilisnya si NHK R1 Max ini ya. Mungkin ya cukup menarik, yang mungkin akan bersaing juga di pasar-pasar antara nih ya, Kairos, antara Nova X, GPX, terus juga SV300 atau Wintel. Mungkin dia akan bermain di segmen itu. Karena kalau NHK, kalau dibilang-bilang ya, kalau NHK masih pakai line up yang lama, R1, R6 ya udah ketinggalan. Kayak Kyoto itu sebetulnya juga sudah ketinggalan, tapi ya masih ada peminatnya. Cuman kalau NHK kan setidaknya di daerah sini ya itu agak kurang. Jadi NHK mencoba menggempur market yang sudah terbentuk di tahun 2022 ini dengan NHK R1 Max. Ya, apakah bisa menggempur dominasinya Kairos? Kita tunggu nanti di kuartal pertama 2023, atau bisa lebih cepat, kita nggak tahu. Ya, mungkin segitu aja video singkat kali ini. Dan gimana menurut kalian soal NHK R1 Max ini? Dan seperti biasa, kalau suka like aja, dislike kalau nggak suka, share video ini ke seluruh teman riding kalian, ke seluruh helm lovers. Terus jangan lupa juga subscribe, tombol jari sekalian. Dan juga kalau mau komentar, mau kasih saran atau request soal dan review apa, komparasi apa, silahkan. Dan yang terpenting adalah terima kasih telah menonton sampai detik ini, dan ditunggu kunjungan kalian di video berikutnya, guys. Dadah.